Apakah kita kemudian bisa meminta di mana kita dilahirkan? Kapan kita dilahirkan? Warna kulit seperti apa ketika kita dilahirkan? Laki-laki atau wanita? Bahkan kita juga tidak bisa meminta apakah kita terlahir dengan kondisi difabel atau tidak. Di sini kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa menentukan hal-hal itu. Dan sebenarnya dari titik ini kita bisa belajar mengenai konsep hak asasi manusia. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya, Puguh Windrawan. Kali ini saya akan berkisah dan membahas serta mendeskripsikan mengenai hak asasi manusia. Siapa tahu ini bisa berguna bagi kawan-kawan untuk belajar dan menambah wawasan. Silahkan subscribe, tekan tombol lonceng jika memungkinkan ditonton sampai habis agar kemudian bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih jelas mengenai konsep hak asasi manusia ini. Kita sama-sama tahu kalau konsep hak asasi manusia di Indonesia terutama sudah tercantum secara jelas pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi anggapan yang seringkali muncul adalah bahwa hak asasi manusia itu berasal dari dunia barat, dari para pemikir barat, sehingga ketika akan diterapkan di dunia timur, termasuk di Indonesia, hal itu tidak tepat. Anggapan tersebut mungkin dikarenakan karena ada perbedaan budaya antara dunia barat dengan dunia timur, termasuk pemikiran dan filosofinya. Tapi apakah benar demikian? Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita bersama-sama belajar mengenai sejarah konsep hak asasi manusia secara singkat. Sejarah ini akan menjadi panduan kita untuk belajar mengenai hak asasi manusia secara lebih lengkap ke depannya. Oke, awalnya adalah adanya hak kodrati yang kemudian dipaparkan oleh Thomas Aquinas yang kemudian dilanjutkan oleh Hugo de Groot atau yang kita kenal sebagai Grotius. Orang ini atau filosof ini berasal dari Belanda. Tetapi yang paling dikenal kemudian mengenai hak kodrati ini yang memaparkan adalah John Locke, seorang filosof berasal dari Inggris. Lalu apa sebenarnya hak kodrati itu? Menurut John Locke, manusia sesungguhnya dianugerahi oleh alam hak-hak yang melekat. Hak tersebut adalah hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan. Hak-hak yang tadi disebutkan oleh John Locke itu tidak dapat dicabut oleh negara atau pemerintah. Sementara perlindungan terhadap hak-hak tersebut diserahkan kepada negara atau pemerintah. Dan jika pemerintah atau negara tersebut tidak mampu melindungi hak-hak itu, maka warga negara bebas untuk menurunkan penguasanya. Dengan kata lain, nanti penguasanya akan diganti dengan penguasa baru yang ada dalam negara yang dianggap mampu melindungi hak-hak kodrati itu. Itulah pemikiran John Locke. Yang perlu diketahui, pemikiran John Locke ini menjadi dasar inspirasi terjadinya revolusi yang terjadi di Amerika dan Eropa pada abad ke-17 dan 18. Tapi sebentar, apakah kemudian pendapat John Locke itu diterima begitu saja oleh banyak orang, oleh banyak filosof? Ternyata tidak. Ada beberapa orang yang kemudian menyanggah pernyataan yang dikemukakan oleh John Locke itu. Setidaknya ada dua orang yang menyanggah itu. Yang pertama adalah Edmund Burke. Ia adalah seorang filosof juga yang berasal dari Irlandia. Ia dengan sinis mengatakan bahwa pemikiran John Locke adalah pemikiran yang sia-sia. Filosof ini mengatakan bahwa yang namanya manusia hidup di dunia itu memang dilahirkan dan ditakdirkan untuk hidup susah. Jadi tidak ada hak-hak seperti yang dipaparkan oleh John Locke tadi. Filosof yang kedua yang menyanggah pernyataan John Locke adalah Jeremy Bentham. Ia mengatakan bahwa hak-hak kodrati tidak bisa diterapkan begitu saja. Ia juga menyanggah dan mengatakan bahwa dari mana asalnya hak-hak kodrati tersebut? Karena sepengetahuan dia, yang namanya hak itu pasti berasal dari negara atau pemerintah. Dengan kata lain, menurut Jeremy Bentham, yang namanya hak itu terlebih dahulu dijustifikasi oleh negara, baru kemudian diterapkan untuk warga negaranya.
Berbagai pertentangan yang ada itu kemudian membuat pemikiran hak kodrati yang dipaparkan oleh, atau lebih tepatnya dikembangkan oleh John Locke tidak lagi mendapatkan perhatian. Akan tetapi situasinya kemudian berubah ketika ada peristiwa Perang Dunia Kedua yang terjadi antara tahun 1939 sampai 1945, di mana kita sama-sama tahu di situ juga ada peristiwa mengenai Holocaust yang kemudian dilakukan oleh Nazi. Peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi selama Perang Dunia Kedua itu membuat pemikiran yang dikembangkan oleh John Locke mengenai hak kodrati kemudian muncul kembali. Lantas, secara internasional, negara-negara bersepakat untuk mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terjadi di tahun 1945. Latar belakangnya sebenarnya pendirian ini salah satunya adalah terjadinya Perang Dunia Kedua. PBB juga dibentuk agar peristiwa-peristiwa Perang Dunia Kedua yang mengerikan itu tidak terjadi dan tidak menimpa negara-negara yang lain. Nah, dari titik inilah dibentuknya PBB menjadi momentum pembentukan konsep hak asasi manusia yang kemudian diterapkan oleh berbagai negara yang menjadi anggota dari PBB tersebut. Termasuk juga di Indonesia. Pada perkembangannya kemudian kita mengenal adanya hak sipil dan politik, kemudian ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Apakah memang benar konsep hak asasi manusia ini berasal dari pemikir-pemikir barat? Kalau kita berkaca pada literatur yang ada, memang benar. Perkembangan konsep tersebut diinisiasi oleh pemikir-pemikir dari dunia barat. Paling tidak, filosofi yang mempopulerkan mengenai hak kodrati ya berasal dari sana. Berasal dari Eropa. Apakah dengan demikian kemudian tidak sesuai dengan adat dan budaya yang ada di dunia timur, termasuk di Indonesia? Jawabannya tidak juga, tidak demikian. Saya akan coba turunkan menjadi hal yang lebih dekat dengan kita, dekat dengan dunia timur yang mengusung tradisi religiusitas. Dan apa yang akan saya paparkan ini sebenarnya terkait atau didasarkan pada hak kodrati yang dipaparkan dan dikembangkan oleh John Locke tadi. Jadi begini, ketika Tuhan menciptakan manusia, itu kan manusia tidak punya kekuatan untuk meminta di mana dia lahir, kapan dia dilahirkan, warna kulitnya seperti apa, dari orang tua seperti apa ia dilahirkan, dan kondisi fisik juga manusia tidak bisa memintanya. Apakah fisiknya difabel atau tidak, kita nggak bisa meminta sebagai seorang manusia. Artinya, itu terjadi begitu saja. Bahkan juga soal jenis kelamin. Berdasarkan hal-hal itu, maka manusia tidak bisa membedakan manusia satu dan manusia lain berdasarkan hal yang tidak bisa kita minta dari Tuhan. Manusia harus hormat menghormati. Karena pada kenyataannya ada hal-hal yang tidak bisa kita minta dari Tuhan dan kita hanya bisa mendapatkan begitu saja. Dengan kata lain, itu hak prerogatifnya Tuhan. Dan kita harus ingat juga bahwa John Locke mengembangkan teori hak kodrati dengan konsep bahwa warga negara yang berhadapan dengan negara atau pemerintah. Konsepnya ada di situ. Jadi bukan antar individu, tetapi ketika warga negara berhadapan dengan negara atau pemerintah. Yang intinya sebenarnya pembatasan kekuasaan kepada negara. Agar kemudian negara tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian pada intinya adalah negara atau pemerintah tidak bisa membuat kebijakan atau aturan-aturan hukum yang membedakan orang berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, kondisi fisik, dan berbagai hak yang merupakan cerminan dari hak-hak kodrati yang dipaparkan oleh John Locke tadi. Itulah kawan-kawan konsep dasar mengenai hak asasi manusia. Pada perkembangannya, kita akan banyak sekali mengenal perkembangan-perkembangan yang lain yang mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jika memang kawan-kawan ada pertanyaan atau mau diskusi, silahkan isi di kolom komentar. Makasih, sampai jumpa.